saya simpulkan bahwa Mas Rey ini ustadz bodoh ataupun ustadz konten. Ya, sudah jelas. Berarti Mas Rey ini ilmunya cuma ilmu konten, ilmu YouTube, kan bohong-bohongi. Wah, saya lanjutkan ya. Saya tanya sekali lagi pada Mas Rey, tunjukkan kesaktian Mas Rey kalau memang Mas Rey itu benar-benar. Saya ini orang biasa, saya adalah seorang pendakwah, hanya menyampaikan dakwah, hanya menyampaikan daunnya Kanjeng Nabi. Tapi iya, saya tidak pernah ya bilang saya ini sakti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Santriku, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat-nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat berikan salam tahdiyakan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen, yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya, para dulurku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, yang mana mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi niat, insya Allah Allah kabulkan. Baik sahabat-sahabat ya, diinformasikan karena di sini admin ini lagi heboh nih, banyak yang nanya masalah Mas Rey untuk Istanbul, untuk madu ruqyah, untuk cincin, untuk tasbih itu gimana Mas Rey? Masih ada ndak? Masih ya. Jadi kalau misalkan sahabat ingin memaharkannya, monggo silakan hubungi aja di nomor admin di nomor 0813-9772-3334 atau nomor yang ada di bawah ini sahabat-sahabat. Ya. Jadi Pak Lurah, kemarin gimana Pak Lurah? Ya kemarin saya sama kameramen tuh ke lokasi Padepokan Mas Rey ya. Karena saya tuh udah greget kali ya, sampai saya nggak sempat ngajak Mas Rey lagi ya. Ya karena saya lihat itu Padepokan itu ya punya senyak juk itu ndak betul ya, banyak simpang siurnya gitu, banyak ndak masuk akal. Itu menurut saya aliran sesat itu ya. Jadi menurut saya Padepokan itu harus disingkirkan lah ya, harus dibubarkan Mas Rey. Jadi saya minta tolong sama Mas Rey ini, itu harus dibubarkan lah Mas Rey. Itu nggak bisa lama-lama di kampung saya ini, nggak bisa. Karena masyarakat saya juga udah greget juga. Bahkan saya semalam pun di sana pun sudah diintimidasi sama mereka ya, sama santri-santrinya semua. Saya udah diintimidasi. Maka saya ini minta tolong sama Mas Rey ini, kita nih kesana lagi, kita grebek aja, kita bubarkan aja Mas Rey. Karena udah nggak cocok mereka di situ, udah nggak pantas mereka di kampung saya ini, nggak betul itu. Jadi perlu itu kita bubarkan aja. Tapi gini Pak Lurah ya sabar. Saya lihat ngecek di video bahkan admin kan ngasih tahu saya ada kekerasan di situ kan gitu. Karena kemarin saya bilang Pak Lurah jangan turun dulu Pak Lurah gitu kan. Nanti nunggu saya pulang pengajian gitu. Tapi Pak Lurah malah sendirian. Ya, karena saya udah greget kali Mas Rey. Saya udah palak kali ya. Nggak mau saya lama-lama itu mereka ada di situ. Karena saya udah greget kali, makanya saya turun langsung ya. Buat saya nggak sabar untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi kemarin kan Mas Rey lagi sibuk ya, ngisi pengajian. Ya saya nggak sabar untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ya tentang Padepokan ini ya sampai detik ini izinnya pun nggak selesai, nggak dibuat. Mana ada mereka tuh ngomong diproses, mana ada? Nggak betul itu.
Orang saya tunggu-tunggu nggak ada surat masuk, surat izin nggak ada. Itu gawe-gawean mereka lah. Makanya kalau bisa Mas Re, itu bubarkan aja lah udah. Saya udah greget kali lihat mereka tuh udah nggak betul. Ya kita sih berusaha Pak Lurah, karena memang iya. Yang memang aliran yang mereka ajaran ini aliran nggak beres kan itu. Nah di sini saya akan mencoba membantu Pak Lurah. Ya jangan sampai lah gara-gara adanya padepokan ini jadinya menghasut para warganya Pak Lurah, warga binaan Pak Lurah, ya kan? Karena sudah jelas beliau ini mengaku sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu kan udah secara logika kan udah nggak masuk akal. Apalagi dia menyampaikan adalah kalau misalkan kita itu mau terhindar dari fitnah Dajjal, berlindunglah kepadanya. Karena udzubillah tuh mengaku dirinya seakan-akan lebih dari para wali, langsung bisa bertemu, bisa ngobrol semuanya dengan Nabi Muhammad gitu. Nah, dikiranya ini saya saksikan, ini yang saya saksikan Pak Lurah. Nanti dikirain Muhammad itu kawannya, tetangganya namanya Muhammad. Itu ngaku-ngaku ya kan, ngaku-ngaku. Kan misalnya gini kan, nama misalnya nama Pak Lurah namanya Muhammad. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Itu kan saya ngobrol sama Muhammad. Nah, Muhammad. Allah bisa jadi gitu maksudnya. Enggak betul memang ajaran mereka tuh, ya. Jadi yang saya palak lagi Mas Re ini pasukannya pesantren ini sok-sok hebat juga Mas Re. Apalagi Pak Firman itu ya. Udah baru-baru tobat juga. Di situ malah gabung, di situ makin nggak bener juga. Yang ngakunya udah bertobat udah makin bagus apa? Gabung sama saya itu bukannya betul. Makin nggak beres lagi mereka. Yang ianya apa? Makin tambah nggak karuan. Yang saya khawatir kenapa itu mempengaruhi masyarakat saya Mas Re. Jadi saya tidak mau masyarakat saya ini tercemar ya. Nanti malah dijadikan virus ya. Mereka jadi virus di kampung saya, mempengaruhi warga saya tidak mau. Nah itu. Siap orang, ini kita sabar aja ya, kita slow aja karena segala sesuatu kan ada proses. Baik sahabat ya, kita salawatan dulu sama istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tabab. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawma az-ziham. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام يا نفس الطيب باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا نفس الطيب باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا ووهب لنا
رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. Sarang-sarang. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari namanya fitnah, dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita semua adalah umat Nabi Muhammad yang telah mendapatkan syafaat, yang mendapatkan berkah barokah dari Allah Ta'ala. Dan insya Allah, dan kita berharap, dan semoga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan terhitung ibadah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pak Lurah, Pak Lurah, gini Pak Lurah. Jadi ini sebelum terjadi, ya, pokoknya Pak Lurah kuatkan iman. Kuatkan iman, karena saya ada firasat tidak enak. Kalau kuatkan iman, karena yang juga budaya iblis, budaya iblis atau sihir itu luar biasa, Pak Lurah. Ya. Jadi Pak Lurah harus lebih kuatkan iman lah intinya. Tapi sarkam soalnya. Iya, itu sarkam selalu dikawal itu. Pada pokan nama di browser. Kolbu. Monggo Pak Lurah. Assalamualaikum. Anda ingin bertemu dengan saya kan? Iya, saya mau ketemu dengan Syekh kalian. Silakan. Anda sudah tunggu saya di dalam. Oke. Assalamualaikum. Saya Pak Lurah, saya di sini ngajak Ustadz saya, ya, ingin berbicara dengan Syekh Ya'jud. Ada Pak Lurah. Jadi kedatangan gini Pak Lurah ya. Saya nggak mau kejadian seperti semalam terulang lagi. Apalagi di sini udah ada Ustadz Re ya. Ustadz Re. Assalamualaikum Ustadz Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lebih baik kita di jalan yang damai, ya kan? Saya selaku santri di sini, Pak Lurah, Ustadz Re, ya, yang kami mohonkan di Ustadz Re ataupun Pak Lurah, yang saya mohonkan, saya mewakili padepokan inilah berbicara, karena saya juga santri di sini kan. Saya cuma ingin kami melakukan kegiatan pengajian, belajar dengan khusyuk, ya kan, dengan khusyuk, dan juga kami minta tolong gitu. Jangan diperberat ataupun jangan dipersulit kami untuk belajar di sini, Pak Lurah, kan? Nah, kayak semalam Pak Lurah tiba-tiba datang mau ngacak-ngacak lah, kita bilang mau ngebongkar inilah, minta itulah, kan kita selaku santri di sini juga emosi gitu loh. Mohon maaf Pak Lurah, saya minta tolong sebaiknya Anda tidak bikin ricu di sini lagi. Kalau Anda membuat ricu lagi, saya akan Musir gitu. mau diusir gitu ya. Saya di sini dari kemarin juga enggak pernah ngajak ribut, ya, enggak pernah ngajak ricu, ya. Karena memang apa ya? Karena tanggapan kalian ketika saya kemarin itu selalu memberatkan, ya, apa penyanggahan dari apa yang saya inginkan. Saya kan intinya hanya meminta izin, ya. Surat izin kalian mendirikan pondok. Iya, karena di sini ya mudah-mudahan itu aja sebenarnya. Maaf Pak Hansip ya, keamanan di sini. Ya mohon maaf di sini, insya Allah saya di sini yakin dan menjamin tidak ada kami niat sedikit pun ingin berusuh kan gitu. Ya kami di sini niatkan tabayun,
Nah, berkumpul, ya kita cerita baik-baik gitu. Pak Lurah sama Mas Rey mau jumpa ini kita kan, mau jumpa apa namanya, Syekh kita, ya nanti di malam hari ini kami juga berbesar hati lah untuk bertemu, biar ada titik temu dan juga enggak ada lagi yang namanya ricu-ricu. Kita di sini, saya selaku santri di sini dan kami santri-santri yang ada di sini, baik itu Gus Majud dan juga semua yang ada di sini itu ingin belajar dengan tenang, ya kan? Ingin menempuh jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Ya Mas Rey, apakah Mas Rey ingin bertemu dengan saya? Iya benar. Benar, saya memang ingin bertemu. Karena saya dengar dari laporan Pak Lurah bahwasannya semalam Pak Lurah kemarin sendirian, tah? Benar tah? Karena sini ada terjadi kericuhan nih. Ya, jika diizinkan saya bisa ngobrol langsung sama jenengannya. Bisa Pak. Ya udah, silakan duduk saja. Ini sama duduk rata nih. Ya, silakan. Silakan Pak. Silakan. Kemarin laporan dari Pak Lurah bahwasannya duduknya di bawah. Ya, silakan duduk dulu. Duduk sini. Mas Rey. Sama Pak Lurah. Jadi gini, apa namanya, tujuan kami di sini kan ingin membantu Pak Lurah nih, bahwasannya supaya Padepokan ini harus lebih dijelaskan lagi sebenarnya nasab itu seperti apa, karena intinya dari beberapa kali pertemuan ini di sini kan alirannya itu enggak beres, nasab itu enggak jelas, yang disampaikan tuh nyeleweng gitu, dengan padahal pakai sorban putih itu. Nah, sorban putih, udah gitu pakaiannya jubah, masa isinya tuh nggak sesuai, ya kan bersorban putih kan. Tetapi apa yang disampaikan itu nggak sesuai gitu. Jadi kalau bisa ya dengan pakai sorban gitu kan, sorban putih itu tadi dengan pakai jubah seharusnya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi kan, itunya tadi. Bukan seperti itu Pak Lurah ya? Iya benar. Ya, kalau memang penampilan kalian itu memang menyesuaikan dengan ajaran Islam ya saya enggak masalah, monggo silakan ya kan. Intinya saya ini datang dari kemarin itu hanya persoalan ingin mengetahui izin pembangunan kalian ya, karena itu enggak bisa sepelekan ya. Ya udah gue izin lagi Pak Lurah, ya memang harus dibubarkan karena ini sesat. Ajaran kalian udah enggak benar juga. Mas Rey, apa Pak Lurah, ini kan di sini kan kita mau ngomong secara santun ya. Coba jauhkan dulu kata-kata sesat, ajaran yang tidak bagus atau apapun yang namanya sebuah ajaran yang diridhoi oleh Allah ataupun ajaran sesuai dengan syariat Islam gitu ya, itu pasti ajaran yang baik. Syariatnya dari mana? Penyeleweng ini saya mau dengar apa suaranya dari syekhnya gitu loh. Ngomong dah. Syekh ini kan seorang pimpinan di sini. Ya. Harus bertanggung jawab atas ajaran-ajaran yang ada di sini. Jelaskan, jabarkan mengenai ajaran-ajaran yang ada di sini gitu. Syekh ini kan seorang ibarat termasuk tokoh agama ya, yang paham tentang agama Pak Lurah ya. Seorang pimpinan salah satu padepokan yang mengajarkan tentang masalah keimanan. Nah, di sini Bapak jelaskan nih tentang masalah ajaran-ajaran yang Bapak sampaikan tentang ibarat seperti kayak nasab, itu memang hal yang harus saya ketahui, hal seperti itu. Bapak harus bertanggungjawabkan itu semua gitu. Sebelumnya saya izin dulu. Iya. Saya ingin bertanya kepada Mas Rey. Sebenarnya Mas Rey ini ustadz seperti apa? Sehingga Mas Rey menanyakan itu kepada saya. Ustadz seperti apa yang Mas Rey inginkan? Maksudnya? Iya, Mas Rey bertanya kepada saya kan. Ajaran saya sesat kan. Nah, apa yang sesat? Apa Mas Rey ini tahu apa? Gini loh,
Kenapa saya bisa mengatakan ajaran yang jenengan ini ajarkan itu ajaran yang sesat, ajaran yang lari dari ajaran ini Kanjeng Nabi? Karena jenengan ini berbicara, berdauh menyampaikan bahwasannya apabila kalian mau terhindar dari fitnah Dajjal, berlindunglah kepadaku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena jenengan berkata, saya bisa mendapatkan firman dari Allah, wahyu dari Allah secara langsung. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, antum berkata bahwasannya antum ini adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Bahkan antum dengan mudahnya, dengan gampangnya bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Saya itu ingin bertanya kepada, saya sudah banyak melihat channel YouTube-nya Mas Re bahwa Mas Re itu sakti. saya nggak pernah bilang saya ini sakti. Saya nggak pernah berkata saya ini sakti. Saya sudah banyak melihat konten YouTube tentang kesaktian Mas Re. Mas Re katanya sakti. Coba tunjukkan kesaktian Mas Re. Itu namanya ma'unah, pertolongan. Bukan trik ya. Kalau misalkan trik, saya bisa kapan saja menunjukkan. Jadi untuk masalah keilmuan, saya tidak pernah bilang diri saya ini sakti. Saya hanya memohon kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau misalkan saya bilang saya ini sakti, saya hebat, saya punya ilmu ini itu, bisa. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Oke. Berarti saya simpulkan bahwa Mas Re ini ustadz bodoh ataupun ustadz konten. Ya, sudah jelas. Berarti Mas Re ini ilmunya cuman ilmu konten, ilmu YouTube, kan bohong-bohongi orang. Sudah jelas kan? Berarti di sini udah jelas ya. Ini di sini udah jelas. Ya kemana-mana bawa kamera, ngonten sana sini, ya kan gitu kan. Nah, di sini. Tapi kan di sini, Mas Firman, saya tidak pernah berkata saya ini sakti. Nah, tujuan saya buat itu supaya mengajarkan para teman-teman saudara saya di luar sana lebih cinta lagi dengan sholawat. Ya, saya tidak pernah mengajarkan kesaktian. Ya, menunjukkan kesaktian di YouTube. Nah, Pak Lurah, Pak Lurah di sini harusnya udah bisa mikir ya. Mana jalan yang betul diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang benar-benar itu sakti, mana yang konten. Nah, gini Pak Firman, ya. Orang di luar sana itu juga bisa menilai, ya. Apalagi Pak Firman nanya saya, ya selaku Pak Lurah di daerah saya sendiri. Saya juga lebih tahu tentang Mas Re ini bagaimana. Di luar sana orang-orang yang melihat tayangan ini juga bisa menilai, ya. Gak perlu Pak Firman ini mengalihkan pembicaraan. Ini orang lain juga bisa menilai mana yang benar, mana yang enggak. Ya, tujuan Mas Re ini, kita nih membawa kameramen ini untuk sebuah bukti, ya. Oke. Bukti apa? Sekarang gini. Kejadian di lapangan bagaimana yang terjadi itu udah bisa direkam. Saya lanjutkan ya. Saya tanya sekali lagi pada Mas Re. Tunjukkan kesaktian Mas Re kalau memang Mas Re itu benar-benar sakti. Apa fungsinya ketika saya menunjukkan kesaktian? Saya ini tidak sakti. Saya ini orang biasa. Saya adalah seorang pendakwah, hanya menyampaikan dakwah, hanya menyampaikan daunnya Kanjeng Nabi. Tapi iya, saya tidak pernah ya bilang saya ini sakti. Ya. Oke. Ya, kalau misalnya antum mau bilangin saya ini apa namanya tukang setting, saya ini dobol, ya terserah. Yang penting yang saya pertanyakan, yang saya ajukan sekarang, saya mau padepokan ini dibubarkan karena isinya ini sesat, itu aja. Oke. Kalau Mas Re nggak ingin menunjukkan kesaktian Mas Re, saya akan menunjukkan kesaktian saya. Allahu Akbar. Allah, berarti gini, antum ingin menunjukkan kesaktian, berarti berupa apa tuh kesaktian? Ibarat kayak karomah gitu, yang Anda itu maksudnya kesaktian seperti apa? Apakah sihir? Apakah apa? Karena banyak sekali Pak Lurah. Ini saya bilang tipu daya iblis. Iblis itu ya lebih sakti dari kita. Karena kan kita tuh untuk apa sakti Pak? Ini gitu ya kan. Yang penting tujuan kita hidup di dunia ini kan beribadah, itu kewajiban kita. Untuk apa sakti-saktian? Berarti antum mau bilang saya akan menunjukkan buah aroma gitu, karomah gitu. Iya. Oke, ini saya menunjukkan sebuah karomah saya. Ini. Mohon maaf sebelumnya ada megang 5.000 rupiah. 5.000 untuk apa nih? Lihat saja, saya akan menunjukkan kesaktian saya. Karomah, syekh ya? Syekh. Ini syekh ini setan apa memang syekh gitu? Berapa duit Lurah? Berapa duitnya? Kenapa mau di Berapa? apa?
mau digandakan. Nah, Nggak tahu lah. Apa iya? Nggak bisa bilang juga tuh enggak ya kan. Nah, takutnya. Ini maksudnya tujuannya ini minta uangnya berapa? Saya minta Seberapa? tolong 5.000 aja. Saya akan menunjukkan kesaktian saya. turutin aja dulu apa kami nggak ada megang uang. Ada. Tadi kan kata Itu harus 5.000. Harus Ya. 5.000 atau bebas? Ya bebas, Bebas sih, bebas. Berapa? Tadi kan kata Mas Re tidak ingin menunjukkan kesaktian Mas Re kan? Iya, karena Ini saya nggak sakti, karena Ini saya nggak sakti. Iya, ini saya yang akan menunjukkan. Oh, berarti antum ingin mengisok kesaktian antum gitu ya? Inilah karomah dari guru besar kami ya. Oh, yang gini-gini ya, yang gini. Tolong Mas Rey, Tolong Mas Rey, dihargai ya. hormati guru saya Mas Rey. Allah. Ada Kasih Mas. megang uang kecil. Saya uang kecil nggak ada, ratusan ribu soalnya. Iya, bukan sombong. Bagus ya. Susah begini. Oh, ini 5.000. Ini Pak Lurah. Nah, ya. Ini 5.000 ya, ini 5.000 ya. Ya, ini duit ya. Oh, duit. Udah, jadi berarti ini tujuan antum ingin menunjukkan kesaktian dengan perantara media uang ini. Nih. Ini saya kasihkan siapa nih uang ini? Nah, silakan. Nanti hilang. Hilang apa lah, ikhlas kok. Hilang kalau bisa hilang ikhlas kan. Sedekah ya, sedekah ya, Ustaz. Ini kami yang sedekah sama. Ini 5.000 ya. Ini maksudnya mau diapakan? Mas Re Tolong lihat Mas Rey, saja. lihat aja dulu Mas Rey. Hah? Mas Re lihat saja. Lihat aja dulu Mas Rey. Lihat, coba. Kameramen boleh rekam ya. Boleh videoin. Videoin ya. Inilah sebuah karomah dari guru Apa? besar kami ya. Karomah? Ya. Jelas kan? Ya, jangan tahu itu ikan putih ini maksudnya mau diapakan? Tahu tuh. Apa tuh? Gus. Saya ingin menunjukkan kesaktian. Tolong Gus. Saya ingin menunjukkan kesaktian. Anda lihat saja, tidak usah banyak bicara. Iya, Anda ya, lihat saja. tak lihat, tak teluin loh. Santri tolong. Maaf ini. Itu. Terima kasih. Allahu Akbar. Allah Akbar. Nah, Nah, Allah. lihat. Dah, Bisa jadi 50.000, Mas Re. 50.000 kan? Ini tipu deh, ini hasil tak? Hmm? Asli Mas Re. Ah, ini Pak Lurah jangan sampai tergoyang Pak Lurah. Ini namanya tipu daya iblis Pak Lurah. Tapi asli Mas Ini Re. namanya sihir. Tapi asli. Ini sihir Pak Lurah. Ini tipu daya iblis Pak Lurah. benangnya ada juga. Ini coba kita lihat dulu nih. Coba lihat lagi. Ya, kita lihat aja dulu ya. Ya, tidak lihat lihat itu, ha. Masih tidak percaya? Allah Akbar. Santriku, tolong pegang ini ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. 50.000 lagi. Mas. Santriku, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih nggak percaya? Allah. Banyak Mas Re. Berlipat ganda Mas Re. Berubah jadi 50.000 banyak Mas Re. Banyak Mas Re. Ini kalau di mana nih? Ya, inilah silakan ambil Mas Rey. Saya enggak mau. Inilah sedekah kami untuk Mas Rey. Banyak cukup Mas Re. Ini Pak Lurah. Pak Lurah, silakan Pak Lurah. Pak Lurah jangan diambil Pak Lurah. Jangan. Gak apa-apa, ini Ini untuk namanya Pak Lurah. ini Pak Lurah. Ini tipu daya iblis Pak Lurah. Ini tipu daya iblis. Nih. Ini namanya menggandakan nggak ada di dalam Nabi Muhammad nggak pernah mengajarkan menggandakan uang dari Ambil satu, saja, Pak Lurah. dua, tiga, Pak Lurah. 4, 5, 1 juta nggak ada. Pak Lurah, ambil saja. Ini bukan tipu daya iblis. Ini rezeki dari Asli Allah. nih saya, asli. Asli, bisa dilihat. Jangan Pak Lurah ambil. 5.000 jadi 1 juta loh. Ustaz. Asli. Bisa dilihat, ini asli. Bapak ambil, Pak Lurah ambil kan? Ini rezeki, bukan tipu daya iblis, Pak. Iya, Pak Lurah. Iya, Ambil saja. inilah Jangan Lurah, jangan Lurah, jangan Pak Lurah. Mas Rey. Ini rezeki untuk Pak Lurah.
kalau Mas Re menghambat ataupun melarang Pak Lurah untuk mengambil uang ini, berarti Mas Re menghambat rezeki seseorang, Mas Re. Ini namanya tipu daya iblis. Pak Lurah jangan sampai iman Pak Lurah itu goyang. Ini dia ini wali setan bukan wali nih. Pak Lurah gini Pak Lurah. Setan mana yang menolong umatnya ke jalan Allah? Di mana-mana setan itu sesat kan? Iya. Saya tahu di sini Pak Lurah ini sedang butuh keuangan kan. Pak Lurah juga sedang kesulitan masalah keuangan. Jadi ya anggap saja ini sedekah dari guru besar saya untuk Pak Lurah, untuk mengurangi beban Pak Lurah gitu loh. Silakan Pak Lurah. Jangan Pak Lurah. Sudah jelaskan Mas Re, sudah jelaskan kesaktian saya. Saya ini enggak jangan dengan orang. Ini tipu daya iblis. Mas Re, Ini tipu daya iblis. Tapi Mas Re bisa bantu Pak Lurah masalah ekonomi. Bisa, ini Pak Lurah, mau usah nyari uang halal daripada uang ini. Dah, enggak usah aja sering nih Pak Lurah. Ini haramnya di mana? Coba saya tanya haramnya di mana? Tapi saya takutnya nih Mas Rey. Ini sah ini memang ada karma yang luar biasa ini Mas Rey. Kalau ini memang walinya Allah, kita jadi kena laknat ini Mas Rey. Kalau memang ini benar, ya kita bisa jadi kena laknat nih Mas Rey. Pak Lurah. Soalnya memang dari ini luar Pak ini Lurah. bisa. Pak Lurah. Ini Bisa tipu membuktikan daya seperti iblis Pak Lurah. Ya. Pak Lurah jangan sampai mana ada seorang wali mengaku dirinya itu wali, yang ada itu wali setan. Tidak ada wali itu mengaku dirinya wali. Dan Nabi Muhammad tidak pernah ini mengajarkan ini. Ini namanya sihir, ini tipu daya iblis Pak Lurah. Pak Lurah jangan sampai tergoyang gara-gara ini Pak Lurah. Ini tetap padepokan sesat. Dia ini bukan seorang wali, mana ada wali seperti ini Pak Lurah. Tapi bagaimana Ustaz ini membuktikan kalau ini memang Iya, palsu itu ini gimana? ini Atau asli, sihir ini itu? asli, ini asli. Cuma ini tipu daya iblis. Ini semua ini gara-gara bantuannya iblis, bukan karena bantuan Allah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan namanya menggandakan uang seperti ini. Rasulullah tidak pernah mengajarkan menggandakan uang seperti ini. Pak Lurah itu jangan tetap kuatkan iman. Intinya Pak Lurah ini padepokan Allahu Akbar Mas Re. Saya tidak pernah mencuri ataupun Ya melakukan tindakan haram lah. ya. Ini kan menggandakan uang. Kan Nabi tidak pernah Inilah melakukan. karma saya. Karma saya. Ini bukan karomah, ini nama tipu daya iblis, ini atas bantu sangkut pautkan iblis. Saya dapat menggandakan uang, Mas Re. Inilah karma saya. Ini tipu daya iblis. Ini kamu dibantu sama iblis. Tunggu, Firman jangan ngomong. Ini bantuan dari iblis. Ini yang untuk menolong hamba. Dengan uang ini agar hambanya bisa ketolong. Ya, Itulah karma saya. Subhanallah. Ya Allah, saya ketawa lagi di betul. Pak Lurah. Mana ada sejarah yang namanya Kanjeng Nabi itu mengajarkan mengandalkan uang. Ini iblis. Iya. Ini permainan anak SD ini bisa jadi kok ini trik, ini bisa jadi pun ini trik. Coba. Mas Re. Mengadakan ini bisa jadi trik. Mas Re, gini Mas Re. Apapun itu, mau itu baik uang, emas, selama itu masih bisa, selama itu adalah niat baik dari guru besar saya untuk menolong umat, terutama untuk menolong Pak Lurah dari kalau kita Masalah bilang ekonomi. iya masalah ekonominya. Itu yang saya. Untuk masalah ekonomi Pak Lurah ini kan sedang kacau nih, ya kan? Inilah solusinya Pak Lurah. Intinya ini itu tipu daya iblis. Dari iblis nih. Ini uang iblis nih. Tapi kayaknya memang gini Mas Rey, ini kayak memang saya khawatirkan ini memang walinya Allah takutnya Mas. Yang nggak usah Jadi apa? Ini bukan seorang wali. Nggak- Bukan seorang wali dia nih. Pak Lurah, nggak usah, Pak Lurah, nggak usah udah, didengari nggak Mas usah- Rey-nya Pak nggak Lurah. usah percaya. Nggak usah didengari. Itu rezeki Pak dari saya. Lurah, jangan terima Lurah, jangan terima Lurah. Nih, kamu ambil ini. Ini sedekah untuk Pak Lurah. Enggak, ini tipu daya iblis, kamu jangan bohong. Ini trik semua ini. Ini trik semua ini. Ini kamu nih, udahlah. Kamu bubarkan ajaran kamu ini karena ajaran ini menyimpang dari ajaran Kanjeng Nabi. Astagfirullahaladzim. Menyimpang dari syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Apa? Istighfar. Ya udah kamu istighfar udah bertobat, kamu bubarkan padepokan ini. Mas Rey, jelas-jelas ini padepokan yang baik. Kedatangan dari kami kemari ini tuh untuk menolong Pak Lurah
Udah Pak. Guru Pak. besar saya. Udah, Assalamualaikum. Udah Pak Lurah, ini terima. Ini dari saya. Rezeki Pak Lurah. Pak Lurah. Jangan mau Pak Lurah. Tolong diterima. Ini rezeki dari saya. Tidak Pak. apa lo Mas Rey. Ya, Ini asli Pak Lurah. Ini Saya ikhlas saya. Saya ikhlas untuk Pak Lurah. Jangan Pak Lurah, jangan Pak Lurah. Ini saya ikhlas buat. Udah gini aja Pak Lurah, dah. Saya tidak mencuri. Kamu jangan berusaha untuk mau yang kiriman Pak Lurah. Hal yang Saya tidak ikhlas mencuri. itu jangan pernah ditolak, Pak Lurah. Rezeki jangan. Udah. pernah ditolak. Kamu Ini asli uang, Pak. Ini karomah dari wali Allah. Terima. Terima Pak Lurah. jangan Pak Lurah, jangan terima Pak Lurah. Jangan terima Pak Lurah. Ini tipu daya iblis Pak Lurah. Bisa-bisa Pak Lurah dia terjerumus Pak Lurah kan butuh ekonomi kan, Ya betul orang. butuh keuangan kan. Masalah keuangan itu terlalu minim kan. Ya. Ini rezeki untuk Pak Lurah. Tolong terima Pak. Jangan dipikir-pikir panjang, Pak Lurah. Jangan dipikir-pikir panjang. Memang wali Allah takutnya nih. Dia bukan seorang wali Pak Lurah. Kalau dia memang wali kita bakal Ini terkena laknat. ini Pak Lurah, dia bukan seorang wali. Ini tipu daya iblis Pak Lurah. Ini udah jelas nih ya. Masa 5.000 itu 5.000 kan? Bisa jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ini bisa jadi 1 juta, 2, 3, 4, 1 juta. Enggak mustahil, ini tipu daya iblis. Mana mungkin dengan mudahnya bisa menggandakan orang seperti ini? Kan Nabi SAW tidak pernah Pak Lurah seperti ini Pak Lurah. Pak Lurah jangan mau menerima uang ini. Jangan-jangan Mas Rey yang Ustaz sesat. Iya. Jangan-jangan Mas Rey yang ingin sesatkan Pak Lurah. Nggak ada dalam sejarahnya ini, kan Nabi nggak pernah mengajarkan ini. Gini aja Pak Lurah ya, gini aja Pak Lurah. Udah kita balik aja, saya takut iman Pak Lurah kok ya. Kita balik. Kita langsung balik Pak Lurah. Udah kita tinggalkan. Balik kita Pak Lurah. Ustaz. Pak Lurah harus Lurah. pikir-pikir lagi, Pak Lurah. Terima aja ini Pak. Mohon Pak. diterima aja. Saya ikhlas. Sayang loh Pak. Maka untuk bantuan kan. Kesempatan sudah datang 2 kali Pak. Pak Ini Lurah. Pak. Gini ya. Ini Pak. Terima saja. Ini dari saya. Udah Pak Lurah, jangan terima Pak Lurah. Pak Lurah jangan terima Pak Lurah. Mas Rey. Udah, mohon maaf. Ini kan bantuan dari Ini bantuan dari kami. Udah, saya nggak butuh. Ini intinya, saya akan berjuang mati-matian untuk membubarkan padepokan kami, padepokan sesat. Ya tidak bisa gitu lah. Saya akhiri, kami langsung matikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan. Oke Mas.